disebut Tituli Soleil, Chonner. Bab 1, Guling Lompat. Jepang, Hiroshima, Hatsukachi. Tanggal 1 Desember tahun ke-9 Chougan. Ini baru awal Desember. Namun, sakura di bawah sana telah mekar sempurna. Kecantikannya bahkan tidak memudar di bawah langit sendu. Rintik berkah langit malah memicu aura keindahan sang bunga ceri merah muda kalem semakin terpancar. Sungguh pemandangan langka. Aku suka aroma hujan. Walaupun ini baru bisa dibilang gerimis tetapi aku tetap menyukainya, batinku tidak bisa untuk tidak mensyukuri anugerah langit ini. Hawa dingin yang dibawa hujan mulai menembus sweater tetapi aku tidak peduli. Berdiri di atap gedung sekolah sambil menikmati pemandangan sekitar adalah rutinitasku sehari-hari. Tempat ini memberikan kenyamanan tersendiri setiap waktu. Bisa memberikan keteduhan baik di waktu hujan maupun panas. Langit-langit tempat ini beratapkan kaca transparan. Ada pula area tertentu yang bergenting. Sungguh markas yang praktis. Kenapa semakin dingin? Mungkinkah malam ini akan turun salju? Tanyaku dengan gigi kemelutuk. Angin berhembus semakin kencang. Wajahku terasa kering dan beku dibuatnya. Bahkan rongga hidungku mulai terasa tidak nyaman. Cuaca akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Ramalan cuaca dari Badan Klimatologi dan Meteorologi pun tidak bisa diandalkan. Keakurasiannya selalu di bawah 50%. Menurut cerita para leluhur yang kudengar dari ibu, cuaca ekstrim semakin mengganas setelah berakhirnya era Reiwa. Era Reiwa sendiri berawal dari tahun 2019 Masehi. Pada tahun itu pula ada wabah yang menggemparkan dunia. Namun, musibah global itu telah berakhir dan semua telah bisa ditangani. Sayang, bencana yang lebih besar terjadi lagi setelah era Reiwa berakhir. Setelah era Reiwa, Jepang mengalami beberapa kali perubahan era. Aku sendiri tidak ingat kapan era Reiwa berakhir dan era apa saja setelahnya. Otakku terlalu sempit untuk menyimpan sejarah Jepang yang seperti rel kereta api tidak terbatas itu. Bahkan kapasitas otakku ini mungkin tidak lebih besar dari sebotol air mineral 200 ml. Sepertinya aku harus mencari tahu cara untuk meningkatkan kapasitas otak supaya bisa mengingat segala hal dengan baik. Mari abaikan kapasitas otakku yang semakin menyusut di terpa angin dingin ini. Itu tidak penting. Sepertinya otakku sehati dengan pori-poriku yang semakin menciut. Rasa dingin yang berkeliaran di sekitar sini semakin serakah. Perutku pun diprovokasi untuk ikut berdemo tetapi aku tidak punya pilihan lain. Turun pun aku tidak bisa mengemis makanan di kantin. Aku tidak punya uang. Punya pun tetap tidak bisa mendapatkan asupan pengenyang di sana. Para penjaga kantin enggan menjual makanan padaku. Aku juga malas ke sana. Di sana pasti ada para pembuat onar yang siap memangsaku kapan saja. Mereka anak-anak menyebalkan. Lebam pada lenganku akibat ulah mereka minggu lalu masih belum menghilang tetapi mereka telah menggores luka baru pada wajahku. Plester medis coklat melekat pada pipiku serta beberapa bagian tubuh lain. Dengan melihat penampilanku, orang-orang mungkin akan mengira bahwa aku ini hanyalah berandal kecil yang suka mengacau. Padahal sekalipun aku tidak pernah berkelahi. Diam adalah pilihan yang kuambil setiap kali mereka mengeroyokku. Aku tidak ingin terlibat masalah lebih jauh dengan mereka. Menyendiri jauh lebih baik. Beginilah caraku memperoleh kedamaian. Berdiri sendirian di atap sekolah. Memasuki musim dingin, tidak ada lagi anak-anak yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat ataupun membolos. Mereka lebih senang berada dalam ruangan hangat. Tanpa adanya pengganggu, seolah-olah aku menjadi pemilik satu-satunya di sini. Inilah surga fanaku. Kusandarkan tubuh pada pagar pembatas, meletakkan tangan pada permukaan datar pagar dan kusangga kepala dengan tangan.
Aku tidak pernah bosan menikmati pemandangan dari atas sini. Ada sebuah pemandangan langka yang muncul baru-baru ini. Di halaman sekolah, ada guling putih besar berkuncir melompat-lompat. Setiap hari ku perhatikan guling itu. Karena selalu melompat, diam-diam aku menamainya guling lompat. Guling lompat selalu menghilang di bawah pohon sakura raksasa itu. Dia melompat, menabrak batang keras pohon lalu lenyap seolah di sana ada pintu yang bisa ditembus. Pernah ku periksa batang tersebut. Namun, aku tidak menemukan sesuatu yang menyerupai pintu. Pernah pula ku coba tabrakkan diriku sendiri pada batang pohon sakura tersebut. Hasilnya tidak bisa tertembus. Berbagai posisi telah ku coba. Bahkan aku juga mencoba melompat seperti guling lompat. Namun, hasilnya tetap sama saja. Gara-gara peristiwa itu, semua teman yang melihat langsung kejadiannya menganggapku gila. Mereka berpikir bahwa aku depresi akibat tidak bisa bersosialisasi dan sering mendapatkan perundungan. Rumor tersebut sangat cepat tersebar. Cemoohan pun semakin sering datang padaku. Untungnya mukaku ini sudah setebal baja berlapis. Aku menyikapi perlakuan mereka dengan acuh tak acuh. Lebih untung lagi karena aku tidak dikeluarkan dari sekolah. Suatu ketika, aku pun menceritakan tentang guling lompat kepada ibuku. Barulah aku tahu makhluk semacam apa dia. Ibu tidak melihat secara langsung makhluk yang kuceritakan, jadi dia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Namun, berdasarkan informasi yang dia tangkap dariku, ibu mengira guling lompat mungkin saja hantu, iblis atau siluman. Sebelumnya makhluk seperti mereka tidak pernah menampakkan diri di hadapan manusia. Mereka mulai sering menampakkan diri di antara akhir era Reiwa hingga Chougan. Mereka semakin mengganas dan menjadi momok nyata bagi manusia. Puncaknya tepat sebelum era Chougan dimulai. Saat itu terjadi perang besar antara bangsa mereka dan manusia. Kerusakan terjadi di mana-mana. Seluruh penyuci di pelosok dunia bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya peperangan pun berakhir dengan penyegelan Rai Shinju, makhluk ilahiyah yang dianggap sebagai maharaja para iblis dan sebangsanya. Semua itu berkat salah seorang Onyouji terhebat dari keluarga Shiragami. Dialah kakekku. Setelah itu, perdamaian tercipta kembali. Pembangunan besar-besaran perlahan direalisasikan untuk memperbaiki perekonomian. Dunia bangkit dari keterpurukan. Saat itulah aku dilahirkan. Tahun pun dirubah menjadi tahun Chougan. Entah bagaimana sulitnya hidup di masa itu. Setiap hari dihantui ketakutan. Entah kisah itu benar atau tidak, aku pun tidak tahu. Aku saja tidak hidup di masa-masa itu, bagaimana mungkin aku bisa tahu? Kesaksian ibu kala itu membuatku semakin penasaran. Berbagai buku tentang hantu dan siluman pun kubaca. Aku mengendap-ngendap di tengah malam supaya bisa membaca banyak referensi di perpustakaan keluarga. Hal ini terpaksa kulakukan. Sebab, ayah akan menghajar dan mengurungku bila ketahuan. Dia melarangku memasuki area tersebut. Padahal aku juga ingin bebas keluar, masuk seperti yang lain. Aku tidak tahu mengapa ayah begitu keras padaku. Cukup lama aku berjibaku dan hasilnya nihil. Tidak ada data sama sekali tentang guling lompat. Aidan. Pikiranku tentang guling lompat pun teralihkan tatkala suara anak sebaya denganku memanggil namaku. Lemparan bola voli seketika menyambutku begitu aku menoleh. Bola tepat mengenai wajahku. Refleksku pejamkan mata. Rasanya sangat menyakitkan. Tepat sasaran. Rasakan itu. Mereka menertawakanku. Suara mereka lebih lantang daripada gemericik hujan. Bola-bola lain bersusulan menghantam tubuhku. Aku tidak tahu sudah berapa bola mengenaiku. Kusilangkan tangan di depan wajah serta kupejamkan mata. Aku hanya ingin melindungi mukaku supaya tidak terkena lemparan sekali lagi. Tubuhku agak terdorong mundur. Tiba-tiba, terdengar bunyi seperti besi patah.
Tubuhku oleng ke belakang. Kakak! Teriakan itu. Aku mengenalinya. Itu adalah suara adik laki-lakiku. Aku tidak memiliki kesempatan untuk membalas panggilannya. Tubuhku terjatuh dari lantai 3. Jantungku terpacu melampaui batas normal. Suaraku tercekat karena ketakutan. Pandanganku menggelap sebelum merasakan sakitnya menghantam tanah dari ketinggian. Inikah akhir dari penderitaan dan hidupku? Ini hanyalah karya fiktif belaka, tidak ada hubungannya dengan peristiwa di dunia nyata, apalagi di hidupmu. Bila ada kesamaan nama, maka itu murni ketidaksengajaan. Jangan diambil hati atau sampai terbawa suasana. Air. Ah. Ka. Ka. Ah. Te. Ah. Rakata. Onyo Uji adalah ahli metafisika, seseorang yang diyakini mampu menguasai ilmu gaib, memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat dan menentukan penanggalan. Onyo Uji bisa juga diartikan sebagai penyihir, peramal, penyegel, pemusnah makhluk mistis. Onyo Uji menganut konsep yin dan yang atau dalam bahasa Jepang disebut Onyo Udo. Jepang memiliki penamaan eranya tersendiri. Satu periode biasanya berakhir seiring bergantinya kaisar. Penyebutan era yang telah berlalu pun memiliki pembeda. Kata Jidai atau periode biasanya disematkan pada nama era yang telah berlalu. Sedangkan pada era yang masih berlangsung, kata Jidai tidak disematkan di belakangnya. Sebagai contoh, Heisei, Jidai, dan Reiwa. Periode Heisei dimulai dari tanggal 8 Januari tahun 1989 sampai tanggal 30 April tahun 2019. Sementara era Reiwa dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 2019 dan masih berlangsung. Selain fakta yang telah disebut, semuanya adalah produk khayalan. Era Chougan merupakan nama era hasil karangan penulis, ditulis dengan dua kanji, yaitu Nagai dan Manako. Kanji Nagai memiliki arti panjang, lama. Kanji Manako mengandung makna mata, wawasan, kekuatan pengamatan, persepsi, inti. Cho. Gang. Chogan.